Kalau betul. kita sakit, kita pun Iya, meninggal, itu iya, jangan menyalahkan, oh iya, Tuhan, iya, saya selalu berdoa, kenapa saya iya, kena sakit begini ya? iya, 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 Karena sendiri mungkin ya iya, itulah. betul, Jadi kalau betul, ya. bahaya yang dibuat sendiri Sendiri, ya, tidak bisa kita ya, menghindari. heeh, Tapi kalau dari ujian heeh. Tuhan tentunya semua bisa teratasi. Senang sekali Bu bisa bisa ketemu di Ngobras ya. Ini adalah salah satu program kami. Saya baru kali ini ketemu. Ya, tapi sudah banyak mendengar tentang nama Ibu ini. Jadi saya ingin dengar Ibu ini dari mana sih? Dari organisasi mana Bu ini ya yang apa namanya? Mungkin Ibu perlu memperkenalkan organisasinya dan apa saja yang dilakukan oleh organisasi Ibu ini. Sambil memperkenalkan ya. Baik, terima kasih. Saya Wense Lim Liliani Lonto, Ya. Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Matakin, Provinsi DKI Jakarta. Selain itu saya juga Ketua Hubungan Antar Lembaga dan Lintas Agama Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Matakin Pusat. Oh, berarti Ibu ini dari Tionghoa ya? Ya. Iya, Nah, sekarang ini Bu kan apa namanya? Akhir-akhir ini kan kita akan memperingati Imlek, gitu kan ya ya. benar. Imlek. Kalau saya tidak salah Imlek itu berlangsung 15 hari Bu ya. Iya. Kan? Itu lama sekali Bu ya. Kenapa bisa lama sekali itu ya? Ah, Kalau di kita agama ah, Konghucu, Imlek itu adalah merupakan sebuah hari raya keagamaan. ya, Selain keagamaan tentu ada filosofisnya, ada ilmu ya, pengetahuan ya secara ya, sosial dan juga ah, kebudayaan tentunya. Karena ah, setiap agama tentu ada kebudayaan. Makanya bukan cuma orang yang beragama Konghucu aja yang merayakan Imlek ya, Oh begitu tetapi ya. orang Jadi kalau Tionghoa. apa namanya ada orang China yang Ya, Muslim, tetap dia merayakan Imlek. iya, itu dia Ah, ambil dari sisi kebudayaan. Kalau kita kebudayaan, dari oke. yang beragama Konghucu, kita ambil Ah, dari sisi keagamaan. Itu banyak ya. ritual persembahyangan. Ah, Itu persembahyangannya itu sudah dimulai dari 1 minggu sebelum Imlek malah. ah, Itu kita ada juga sembayang mengantar cokun ya, naik ke Cekun itu apa Bu? itu malaikat dapur, tepikong Oh, dapur ya. ah, Nah, kemudian kita pada hari itu kita melaksanakan bakti sosial, membagikan sembako, jadi peduli kepada sesama. Itu dinamakan Hari Persaudaraan ya, oke, Ersi ya, Seng'an. Nah, kemarin Matakin sudah melaksanakan itu di Biohok Tek Cengsin, Kebayoran Lama, ya, ya, Jalan Tapekong di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. ya, 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 Kita ya. membagikan paket-paket sembako itu Jadi Imlek itu lebih banyak ke sosial Bu ya? sosial, iya. Ah, Nah, kita peduli kepada sesama, biar supaya di dalam menghadapi Imlek bukan cuma kita sendiri yang merasa gembira ya, kita juga biar orang lain juga sesama ya, bisa ya, ya, merasakan kegembiraan itu. Dan ya, kita ya. berbagi bukan untuk kalangan kita saja gitu, yang menerima juga dari Ya, berbagai. tidak mesti sama orang Tionghoa Iya, saja ya, iya. sama orang lain juga bisa ya, Benar, ya. banyak juga kita berbagi Ya, kepada yang Muslim, kepada ya, yang Kristen, oke. pokoknya yang membutuhkan itu kita utamakan gitu Ya, ya, ya. ya, ya, ya. Apalagi sekarang ini kan banyak musibah ya. Ya, sekarang Kita di pandemik banyak yang butuh betul bantuan, ada korban-korban banjir, bencana alam, bencana iya, alam. Perlu makanya sekali itu Bu ya, ya. betul. Kita harus bisa membantu meringankan Ya. beban mereka ya, Heeh. yang terdampak Ya, itu ya, ya, semua. ya. Kalau Imlek itu Bu tahun baru ya atau Iya, itu tahun baru merupakan Cina ya? iya, tahun baru Heeh. Imlek. Sekarang kan bilang 2572 Kungceli. Iya. Kenapa disebut 2572 Kungceli? Iya. Nah, angka itu didapat dari angka 551 sebelum Masehi, itu Iya. adalah tahun lahirnya Nabi Kongcu. Ya, ya, ya. Konghucu. Namanya siapa Bu? Konghucu, Ya, ya. Konghucu ya. Tahun lahirnya 551 ditambah dengan tahun Masehi 2021. Ya. Jadinya 500, ya. 2572. Artinya budaya Cina itu sudah punya agama sebelum Masehi. Jauh sebelum 500 tahun sebelum Masehi ya. Iya. Ya. Artinya kalau kita banding-banding mungkin sezaman dengan Yunani kuno Bu ya. Ya, Yunani kuno juga itu kan sekitar 500-600 sebelum Masehi. Mereka sudah punya iya. peradaban ya. Ya. Benar, dari Ya. 5.000 tahun yang lalu malah kita sudah mengenal Ya. Tien.
Tuhan yang Maha Pencipta ya. Tuhan Maha Pencipta. Iya, Tien itu ya kalau mungkin di Islam bilang Allah gitu ya. Ya pokoknya Maha Pencipta, dia kan yang Esa. Dia yang menciptakan semua Dia yang menciptakan alam, semuanya. Jadi ya. Tionghoa juga mengakui itu Bu ya. Iya, dari 5.000 tahun yang lalu sudah itu kita mengetahui mengakui bahwa kita. ada satu Tuhan yang menciptakan semua yang ada itu. Betul. Ya. Udah kita dari dulu udah ini kalau Imlek itu Bu apa di Indonesia saja atau di China atau di Hong Kong atau di Singapura atau di Malaysia itu juga mengatakan Imlek atau hanya sama di Indonesia? Ini udah mendunia ya kalau udah Imlek. Mendunia. Iya, mendunia 2572 ini. Yeah. Nah, di Indonesia sendiri kita tadi sudah dijelaskan 1 minggu sebelum Imlek kita merayakan sembayang Ersi Seng'an ya, membagi-bagi sembako. Kemudian hari ini ya 1 hari sebelum Imlek biasanya Imlek itu jatuh pada tanggal berapa? Besok 12 Februari ya. 12 Februari sampai kalau Imlek itu sama dengan penanggalan hari keagamaan ya. Hari rayanya itu 1 hari aja kan. 1 hari saja. Tanggal 12 itu. Tanggal 12 Jatuhnya di itu 12 Februari hari itu. puncaknya itu. Nanti berakhir di Cap Gome 15 hari setelah Imlek gitu. Itu penutupan. Ada juga sebelumnya. Yang jadi, tadi itu ya. Jadi sebelum Imlek 1 minggu sebelumnya kita sembahyang Jisi Siang atau Ersi Seng'an. Kemudian hari ini kita sembahyang kepada leluhur 1 hari sebelum Imlek ya. Nah, nanti malam pergantian tahun juga kita sembahyang syukur kepada Tuhan di mana kita bisa melewati sepanjang tahun ini. Nah, besok pada Imlek kita juga bersyukur dan kita juga tentu memanjatkan harapan doa kepada Tuhan supaya di 1 tahun mendatang selama 2572 itu semua berjalan dengan baik dan lancar, penuh keberkahan, kebahagiaan ya. Pandemi ini bisa berlalu, bencana-bencana bisa teratasi. Itu kita doakan kalau semua. Di dalam Islam itu kan ada Selamat Hari Raya Idul Fitri atau kalau dalam dalam Kristen ada Selamat Natal. Kalau misalkan di Imlek kita bilang apa Bu? Ya, kalau saya mau bilang Selamat Imlek atau apa? Bisa juga bilang Gong He Sin Si. Gong He Sin Si. Gong He Sin Si. Gong He Sin Si itu artinya apa Bu? Maksudnya biar kita mendapatkan banyak keberkahan di dalam melaksanakan kebajikan gitu ya. Kemudian Wan Serui. Semoga segala hal yang kita rencanakan, yang kita harapkan dapat terlaksana dengan baik. Segenap hal. Kalau Gong Si Pase itu apa Bu? Sama juga tapi kalau Facai itu merujuk kepada khusus keberkahan, keberuntungan. Tapi Gong Si Pase itu juga disampaikan pada Imlek ya? Iya. Ada juga bilang kongsi Facai gitu kan, semoga banyak berkat gitu ya, keberuntungan. Kalau konghesinsi itu keselamat tahun baru. Jadi tahun baru. Jadi biar semuanya dapat keberkahannya banyak. Kayak Imlek kayak gini Bu, Ibu dengan orang-orang Tionghoa yang ada di sekitar wilayah Ibu tuh kumpul semuanya ya atau hanya di rumah saja ya? Biasanya sih kalau Imlek kita saling bersilaturahmi. Lebih dulu yang muda-muda harus silaturahmi kepada orang tua. Kepada yang dituakan. Sama ya dalam Islam Bu ya, kalau habis lebaran orang ke orang tuanya ya. Benar. Tapi dalam posisi sekarang pandemi kita sudah menghimbau kepada semua masyarakat Konghucu dan juga masyarakat Tionghoa lainnya untuk supaya aman buat diri sendiri, aman buat keluarga, juga untuk yang dikunjungi mendingan kita di rumah saja. Di rumah saja. Di rumah saja. Kalau orang-orang China yang orang-orang Tionghoa yang sudah Muslim atau pindah ke agama lain, itu dalam masa-masa itu Ibu juga saling berkomunikasi ya? Tetap ya. Bagus ya Bu ya. Jadi tidak memandang lagi bahwa dia beragama ini, dia beragama itu. Tetap menjalin silaturahim kalau pelaksanaan Imlek itu Bu ya. Betul, kita harus tetap jaga silaturahim karena Nabi Kungce juga 2500 tahun yang lalu sudah mensabdakan yang mana di 4 penjuru lautan kita semua bersaudara. Jadi kalau kita semua bersaudara, bukan cuma golongan Tionghoa aja, mau Muslim, mau Kristen, semua saudara kita. Namanya manusia ciptaan Tuhan. Termasuk yang bukan Tionghoa Bu ya? Iya, semuanya yang namanya manusia itu kita
anggap saudara. Ya, artinya dalam ajaran Imlek ini semua manusia itu adalah saudara kita. Betul Ya, sekali. artinya bukan saja orang Tionghoa Iya. atau bukan saja orang Tionghoa yang juga udah masuk ke agama lain, akan tetapi Muslim itu sendiri, yang Melayu, yang apa itu semua adalah saudara kita ya. Betul. Makanya Begitu dalam ajaran Imlek Bu ya. Makanya dalam hari persaudaraan yang 1 minggu sebelum Imlek kita berbagi kepada siapa saja yang membutuhkan ya. Jadi Tanpa pandang bulu. tanpa pandang bulu, nggak harus ke golongan khusus etnis Tionghoa, nggak. Malah kalau etnis Tionghoa dia malah berkecukupan, kita kasih ke yang kurang berkecukupan lah ya. Namanya kan saudara, mau Muslim, mau Kristen, itu saudara kita semua. Bagus, harus bagus. dibagi, Betul, biar betul. semua merasakan kegembiraan Nah, itu. kalau misalkan Ibu sebagai pimpinan Matakin ya, kira-kira yang selama beberapa hari ini Ibu sudah menyebarkan bantuan kemana aja? Itu kan kemarin kita pusatkan di Bio Hok Tek Chengsin, Kebayoran Lama. Kebayoran Lama. Kita bagi datangin dari rumah ke rumah, sebagian juga terima di kelenteng gitu. Itu. Jadi kita berbagi. Itu kepada orang Tionghoa saja atau kepada kebanyakan yang terima malah orang Muslim. Orang Muslim. Karena yang di sekitar Bios itu ada juga sih yang beberapa yang tapi mereka Tionghoa. mau terima Bu ya? Oh terima. Senang hati ya. Iya, tiap tahun itu kan kita laksanakan, Jadi senang. Jadi itulah silaturahmi ya, persaudaraan yang sejati gitu ya, tanpa memandang bulu. Kira-kira Bu, misalkan Imlek ini dalam kaitannya dengan sekarang ini kan banyak sekali kegaduhan yang muncul di masyarakat, misalkan ada hoax, saling fitnah memfitnah dan lain sebagainya, itu ada radikal, ada terorisme dan lain. Kira-kira dengan perayaan Imlek ini apa yang bisa disampaikan terkait hal itu Bu? Ya. Nah, Matakin sendiri melaksanakan Imlek nasional secara virtual. Judulnya itu temanya doa untuk Indonesia. Doa untuk Indonesia. Jadi kita mementingkan doa saja ya. Kita berdoa supaya Indonesia ini terbebas dari pandemi, terus terbebas dari bencana-bencana alam, sehingga kita semua ini penuh keberkahan penuh keberkahan. Itu kita nggak usah meributkan dengan hoax-hoax yang ada, itu membuang energi. Biarkan saja, nanti toh kebenaran akan nampak. Jadi kita yang penting ke arah positif aja. Kita berbagi, kita memberikan sosialisasi tentang kebenaran, ya kan? Karena bahaya yang datang dari ujian Tuhan itu bisa dihindari. Sementara kalau bahaya yang datang dari diri sendiri itu pasti tidak bisa dihindari. Ini luar nah, biasa contohnya ini, nih yang pandemi ini. Pandemi ini kan orang bilang ujian dari Tuhan. Tapi jangan takut, bahaya yang datang dari ujian Tuhan itu pasti dihindari. Pasti semua akan selamat ya. Tapi kalau yang dibuat sendiri tidak bisa. Sudah tahu kita harus memakai protokol kesehatan kan ya, menjalankan protokol kesehatan. Harus selalu pakai masker. Kalau kita nggak mau pakai masker, terus tidak menjaga jarak, nggak cuci tangan, ya kita sambut itu virus. Kalau kita sakit, kita pun meninggal, itu jangan menyalahkan. Oh Tuhan, saya selalu berdoa, kenapa saya kena sakit begini? Karena sendiri mungkin itulah. Jadi kalau bahaya yang dibuat sendiri, tidak bisa kita menghindari. Tapi kalau dari ujian Tuhan, tentunya semua bisa teratasi. Kira-kira Bu, hikmah dari Imlek ini yang Ibu bisa sampaikan apa saja kira-kira hikmahnya? Ya mungkin misalkan mengajarkan kita untuk solidaritas. Selain itu apalagi kira-kira gitu kan ya, dari hikmah-hikmah yang kita bisa petik dalam perayaan sebenarnya Imlek ini ya. Tahun baru ini merupakan satu refleksi diri ya. Kita harus lebih mengintrospeksi diri ke dalam ya. Selama 1 tahun ke belakang apa yang telah kita lakukan ya. Nah, kalau memang banyak kesalahan, banyak kekurangan, marilah di tahun yang baru kita perbaharui. Kita supaya semua semangat baru. Kan tahun baru tuh semangat baru ya, memulai karya baru ya. Jadi itu
ada sabda di Tempayan Raja Tong tertulis begini, bila suatu hari kita dapat membaharui diri, perbaharuilah terus setiap hari, dan jagalah agar tetap baru selamanya. Nah, itu pesan penting ya. Pesan Jadi penting, kalau kita misalnya satu hari kita bisa memperbaharui diri kita, kita Di dalam- jagalah. di dalam- Kita di da- sudah rasa sama, Bu, ya, memperbuat di baik. di dalam Islam juga ada Mm-mm. begitu, Bu. Kita diperintahkan selalu memperbaharui keimanan kita setiap Betul. saat gitu kan ya. Iya. Sama, Bu, ya. Di dalam agama Konghucu juga ada yang kayak gitu ya. Iya, kan tujuannya kan kalau semuanya berbuat baik ya, Betul, kebajikan ya. ditingkatkan ya, tentunya kita akan Indonesia ini akan aman, damai, makmur ya. Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur. Ya, Masya Iya. Allah. Pak, saya lulusan UIN. Ibu Fakultas lulusan UIN? Usuluddin. Iya, saya Oh, iya? lulusan dari UIN, Fakultas Usuluddin, jurusan Masya Allah, studi ya. agama-agama. Oh ya, jadi Ibu Magisternya di situ, saya ambil S2. Ya. Di Ciputat. Oh, di Ciputat. Iya. Ya. Tapi Ibu waktu ngambil jurusan agama-agama itu Bu non muslim ya? Iya, kita pakai jilbab, Bu. kita tidak diharuskan memakai jilbab. UIN itu cukup toleran, bagus banget. Jadi kita bisa mengetahui, oh ternyata Islam ini benar-benar rahmatan lil alamin ya. Saya juga walaupun non Muslim, saya kalau misalnya menarik, jadi Bu. narasumber atau apa, saya juga bisa Bercerita memperkenalkan, tentang Islam. bercerita tentang Iya. Islam ya, Luar sedikit biasa, banyak bisa ya. tahu. Karena kan orang kebanyakan mengidentikan ya Islam itu dengan kekerasan, radikal gitu kan ya. Betul, Nah, ya. kita bisa meluruskan bukan seperti itu. Itu ya. tergantung individu masing-masing. Iya. Sebenarnya kan agama itu mengajarkan rahmatan gitu ya, biar semua penuh rahmatan lil alamin. Itu Islam yang ramah gitu ya, toleran gitu. Jadi kita belajar di situ juga jadi saling mengenal ya. Oh ya, ternyata benar-benar deh bagus Jadi gitu Ibu ya kita. ini orang Tionghoa, ketua Matakin, alumni UIN jurusan agama-agama ya. Ya, studi Mantap, agama-agama. studi agama-agama, Nah, ya. kita Matakin ada bekerja sama dengan UIN. UIN, ya. Udah kurang lebih 20 ya yang lulusan magister agama Dari dari Matakin. UIN. Orang Matakin sendiri. Ya. Dan mereka rata-rata yang lulus di situ semuanya rata-rata berhasil sih ya, di dalam mengembangkan agama juga, memperkenalkan ajaran Islam. Iya, karena kita kan sedikit banyak juga Jadi mengenal paling itu. tidak Ibu ini dan teman-temannya ini jadi representatif umat Islam di Konghucu. Konghucu ya. Benar-benar. Wah, kan? Iya. Artinya Ibu sudah membantu orang-orang Islam itu untuk memperkenalkan agama Islam di kalangan Konghucu, dan mereka sangat menyambut baik, Bu ya. Oh, tentu. Iya, Apalagi, mereka paham tentang Islam ya. Iya. Melalui Ibu ini kan ya. Betul, kan kita Jadi juga bukan mengajarkan. dari ceramah-ceramah yang keras-keras itu ya, Iya, yang di video-video. kan iya, kita supaya supaya tetap Luar biasa, bersinergi ya. dengan baik gitu kan. Betul, kita ya. toleransi antar agama tuh harus tinggi Harus ya. tinggi, Kalau iya, kita iya. di Konghucu bilang apabila kita berlainan jalan suci, Iya. kita jangan berdebat. Iya. Nah, kalau di Islam kan ada lakum dinukum Hukum waliyadin. waliyadin. Iya, Nah, iya. itu Pak. Betul. Mantap, Bu. Ya. Mantap. Ya, ada banyak manfaat saya belajar di UIN. Iya, mantap sekali ya. Nah, ini Bu, kira-kira pesan-pesan Ibu kepada masyarakat Indonesia ini terkait dengan Imlek ini, apa kira-kira yang Ibu bisa sampaikan? Pesan saya Ya. seperti yang tadi ya, kita harus bisa merefleksikan diri ya. Kalau bisa kita melihat kekurangan-kekurangan itu kita ganti dengan kelebihan ya. Kita berusaha sebaik-baiknya ya. Hidup di dalam jalan suci. Banyak berbuat kebajikan tentu mendapat banyak keberkahan ya. Siapa yang berbuat banyak kebajikan tentu berkah akan diturunkan. Ya, yang berbuat banyak kesalahan atau kejahatan tentunya dia akan binasa atau dia akan mendapatkan berbagai macam cobaan gitu. Jadi supaya kita, semua orang kan pengen hidup tenang, damai, tentram ya. Terus penuh kebahagiaan, keberkahan. Nah, jalannya cuma satu, Pak. Banyak-banyak berbuat kebajikan. Makanya di salam kita itu wei te tung tien.
Kan Weite Tung Weite Tien. Tung Tien Artinya artinya apa itu, Bu? Ya. hanya kebajikan Tuhan berkenan. Iya, 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 iya. Iya Ya kan? sama juga di dalam Islam, Bu ya. Selamat atas kalian itu kan ya. Betul, kan memberikan Eh, selamat iya. sama. Terus kalau kita kan bilang Wei Tong Tien, di sana jawabnya Sen Yo Ite. Sungguh hanya satu, yaitu kebajikan. Iya, iya, Baru iya. kita jawab Sancai. Sancai, Sancai artinya demikianlah yang sebaik-baiknya. Iya, iya, iya. Kayak amin gitu ya. Amin. Ya, ya. Luar biasa, Bu ya. Saya pikir ini, Bu, pertemuan kita menarik sekali ini ya, berbicara tentang Imlek ya. Iya. Kita kan banyak, saya pikir tidak semua masyarakat kita paham tentang apa tujuan Imlek itu kan, yang saya pikir dengan apa yang disampaikan ini cukup bagus sekali ya, Iya. memberikan pencerahan kepada kita semua tentang Imlek itu sendiri. Dan yang menarik sekali ini, Ibu, karena ternyata alumni UIN kan, dan belajar tentang agama ini sangat luar biasa ya. Jadi saya pikir itu, dan saya ingin sampaikan ke Ibu terima kasih banyak, Bu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Bu Lim ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, kami turut menyampaikan selamat merayakan Hari Imlek ya. Terima kasih. Mudah-mudahan hidup kita bahagia, Tambah berkah. tambah berkah. Iya, Tuhan melindungi kita semua dari wabah ini, seluruh masyarakat Indonesia ya. Terima kasih banyak, Bu Lim Terima ya. kasih, Sencai.